Ada nomor yang sulit? Mbak Fatimah. Ada yang sulit nggak? Mas Arsy? Ada yang sulit? Nomor berapa? Nanti disiapkan ya, yang sulit ya. Kita akan bahas di akhir ya. Oke, kita akan materi dulu saja. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-11 ya. Artinya kita tinggal 3 minggu lagi, 11, 12, 13, 14 ya, 3 minggu lagi ya. 2 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Seperti itu. Nah, hari ini berarti nanti 2 minggu ini nanti kita akan, minggu depan kita akan belajar integral dan aplikasi integral. Jadi kayaknya kita nggak nutut untuk presentasi ya, padahal Bu Uji pengen sekali sebenarnya presentasi. Belum kuis ya kita ya, kita juga belum kuis, berarti kemungkinan minggu depan itu kita kuis, minggu depannya lagi kita ke integral dan aplikasinya, mudah-mudahan masih nutut. Ya, oke. Hari ini kita belajar aplikasi turunan. Kemarin kita sudah belajar aplikasi untuk turunan implisit ya, dan salah satu metode penyelesaian untuk metode implisit. Nah, sekarang kita akan belajar terkait beberapa aplikasi turunan yang lainnya. Contohnya, nah ini pasti sudah familiar ya, tentang kemonotonan fungsi. Ya, di awal ketika kita belajar kalkulus, kita sudah belajar juga terkait fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Nah, sekarang kurang lebih kemonotonan fungsi ini ada kemiripan dengan tersebut. Ya, jadi ketika kita ambil X1 kurang dari X2 dan kita menemukan nilai Fx1 itu kurang dari Fx2, maka dia akan monoton. Fx1 kurang dari Fx2, berarti kan ada kenaikan. Berarti dia dikatakan monoton naik. Ya, ini Fx1, ini Fx2. Jadi ketika kita gambarkan, ketika kita ngambil X1-nya di sini kurang dari X2, misalkan ya, X2, lalu misalkan nih kita dapat Fx1 kan di sini ya. Misalkan di sini adalah Fx1. Lalu kita temukan di sini, ini Fx1 ya. Berarti gini ya. Terus kita temukan Fx2-nya di sini, karena dia disampaikan bahwa Fx1 kurang dari Fx2. Misalkan, susah ya kalau nggak pakai pentab ya. Seperti ini, misalkan kan hasilnya kalau kita tarik gariskan gini ya. Nah, artinya kan berarti ada kenaikan ya, dari titik yang ada di sini ke titik yang kedua. Sehingga dikatakan dengan syarat X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2, maka dikatakan dia monoton naik. Monoton naik. Dan sebaliknya, ketika kita ambil, ya, oh ada gambarnya, ketika kita ambil nilai X1 itu kurang dari X2, tapi kita temukan bahwa Fx1 itu lebih besar dari Fx2, maka dapat kita gambarkan demikian. Nah, ketika Fx1 itu lebih tinggi daripada X2 atau lebih besar daripada Fx2, maka nanti grafiknya seperti apa? Kita akan gambarkan seperti ini. Kan X1 pasangannya dengan Fx1 ya, X2 pasangannya dengan Fx2. Jadi ada penurunan dari grafik. Maka kondisi yang demikian kita katakan monoton turun. Nah, lalu apa kaitannya nih Bu turunan tadi dengan kemonotonan yang Bu Puji sampaikan? Nah, saya sampaikan. Nah, dengan kata lain, perhitungan monoton naik dan monoton turun tadi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, ini belum ditulis ternyata. Jadi ketika kita memiliki suatu fungsi fx gitu ya, suatu fungsi fx dan turunannya itu, turunan dari fungsi x itu lebih besar sama dengan 0, maka dia ada monoton naik. Dan sebaliknya, ketika turunannya
itu adalah kurang dari 0, maka dia adalah monoton turun. Itulah kaitan antara turunan fungsi dengan kemonotonan yang Bu Puji sampaikan di awal. Contoh Bu, contoh. Nah sekarang kita diminta nih selang kemonotonan. Ya, biasanya ditanyakannya itu selang kemonotonan dari fungsi berikut. Nah misalkan kita punya fungsinya ini. Kita akan mencari turunannya dulu Bu, karena tadi Bu Puji sampaikan kalau kemonotonan tadi dapat dilihat jika dia diturunkan satu kali turunan pertama. Oke, kita akan turunkan. Menggunakan apa turunannya? Bentuk fungsinya apa? Pembagian. Pembagian. Oke, turunannya menggunakan? Rumus U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, good job. Kita gunakan rumus U aksen V min UV kuadrat per U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. Alias kita menggunakan rumus dari turunan fungsi pembagian. Dan ini kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya seperti apa? Kita selesaikan terlebih dahulu. Ini kita hitung. Harusnya ada hitungannya ini. Oh, enggak ada hitungannya. Harusnya kita hitung ya. Ini ya. Kita jadikan 1. Berapa ini? 2x kuadrat. Ya. 2x kuadrat min 2x min 4x. Berarti min 6x ya. Min 6x plus 4. Tuh, gak enak banget ini. Min x kuadrat. Ya. Ini tadi Bu Puji menghitung ini. Hasilnya ini ya. Min x kuadrat plus 2x gitu ya. Min 4. Dibagi x min 2 kuadrat. Ayo, berapa hasilnya? Yang di atas ini. 2x kuadrat min x kuadrat. X kuadrat. Ya. Ini hilang ya. 2x kuadrat min x kuadrat. Min 6x plus 2x. Min 4x. Ya. Min 4x. Terus kemudian plus 4 min 4. Habis ya. Kemudian ini aja. Ini apa? X min 2 kuadrat. Lalu kita bisa faktorkan ya. X kuadrat min 4x. Kita bisa keluarkan x-nya. Sehingga hasilnya berapa? X min 4. Ini ya. Setuju nggak? Per x min 2 kuadrat. Bu Puji kenapa harus disederhanakan seperti ini? Supaya kita bisa dengan mudah memfaktorkannya. Faktornya berapa? Kalau seperti ini kita akan kesulitan. Kita tidak boleh memfaktorkan yang ini kita faktorkan, lalu ini kita faktorkan. Tidak boleh karena tanda penghubungnya adalah minus. Kecuali kalau tanda hubungnya kali, itu baru boleh. Kalau tanda penghubungnya minus artinya kita harus selesaikan terlebih dahulu. Ya, oke. Kalau sudah bentuk seperti ini, berarti kan sudah jelas kita punya faktornya, yang ini adalah 0. Yang ini adalah berapa? Faktornya? 4. Good job. Yang ini adalah berapa? Faktornya? 2. Bagus. Berarti kita punya 2 faktor. X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 4. Nah, kita akan selesaikan satu persatu. Oke, berarti kita punya area, di mana areanya itu yang dibatasi oleh 0, 2, 4. Ini kita bikin garis. Red gitu ya. Kita bikin garis yang isinya 0, 2, 4. Kita akan selidiki area di sekitar ini. Contohnya Bu, saya ambil area yang kurang dari 0 dulu. Yang kurang dari 0, misalkan saya ambil min 1. Min 1 saya substitusikan ke fungsi awal. Disubstitusikannya ke fungsi awal ya. Min 1 saya substitusikan ke fungsi awal. Min 1 dikuadratkan 1. Min 1 dikalikan min 2 plus 2. Di plus 4, berarti ada plus ya, atasnya plus ya. Plus 7. Terus kemudian yang bawah, min 1 dikurang 2, berarti min 3. Berarti plus
dikurang, disubstitusikannya bukan ke fungsi awal ya, sebentar. Karena syarat kemonotonan tadi adalah turunan pertama, maka disubstitusikannya ke fungsi yang sudah diturunkan ya. Mohon maaf. Kalau untuk ke fungsi awal itu untuk mencari titik kritisnya. Kalau untuk mencari kemonotonan kita akan substitusikan ke fungsi yang sudah diturunkan karena kita punya syarat ini. Turunan pertama lebih besar dari 0, dia akan monoton naik. Turunan pertama kurang dari 0, kita monoton turun. Ya, sehingga kita substitusikan ke sini. Ketika kita ambil X-nya sama dengan 0, X kurang dari 0 tadi, areanya, misalkan min 1 saya substitusikan ke sini ya. Berapa? Min 1 dikalikan min 1, min 4, min. Berarti min sama min plus gitu ya. Plus yang atas, plus kita tidak perlu tahu nilainya nggak apa-apa. Kita cuma perlu tahu dia itu plus atau min. Gitu ya. Karena di sini syaratnya kan cuma lebih besar dari 0 dan kurang dari 0. Sehingga kita substitusikan saat min 1. Ini adalah min, di sini adalah min kali min plus. Yang di bawah min dikuadratkan pasti jadi plus. Jadi yang bawah itu pasti plus karena dikuadratkan. Sehingga ketika atasnya plus, pasti bawahnya plus. Sehingga di sini adalah plus. Terus kemudian antara 0 sama 2, 1 ya misalkan ya. Saya ambil 1 saya substitusikan juga di sini. Mana dia? 1 dikalikan 1 min 4, 1 min 4 adalah minus ya. Minus dikalikan plus berarti kan minus. Bu Puji tadi menyampaikan yang bawah itu pasti plus karena kuadrat. Berarti minus dibagi plus, dia adalah minus. Saya ambil lagi antara 2 dan 4, saya ambil 3 misalkan ya. 3 di sini plus dikalikan 3 min 4. 3 min 4 minus. Minus kalikan plus minus. Ya, karena yang bawah pasti plus berarti minus dibagi plus minus. Dan seterusnya lebih dari 4 misalkan saya ambil 5. 5 dikalikan 5 dikurangkan 4 1 ya, positif. Positif berarti atasnya positif, bawahnya positif. Positif dibagi positif, positif. Oke. Nah, sehingga kita punya areanya. Ketika lebih besar dari 0 dikatakan oleh Bu Puji monoton naik, berarti saya kasih tanda seperti ini. Saya kasih warna lain aja deh. Kita kasih warna lain supaya terlihat. Karena dia positif, maka dia monoton naik. Karena dia negatif, dia monoton turun. Terus kemudian di sini monoton turun. Terus di sini monoton naik. Berarti dia dikatakan monoton naik ketika kapan? Mulai tak hingga sampai 0. Dan 4 sampai tak hingga. Dia dikatakan monoton turun kapan? Ketika dia antara 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Nah, sekarang hati-hati. Bu, kita akan melalui titik-titik yang juga harus kita selidiki nih. Titik mana? Titik 0, titik 2, dan titik 4. Ini pun juga kita selidiki supaya kita bisa menuliskan apakah dia kurungnya itu kurung biasa ataukah dia kurung siku. Kita cek dulu. Saat X sama dengan 0, kita substitusikan. 0 dikalikan 0 min 4, berarti 0 lah. Yang bawah 0, yang atas 0, yang bawah 0 min 2. Dikuadratkan positif. 0 dibagi sesuatu. Hasilnya adalah 0. Apa artinya kalau 0? Kalau 0 dia adalah titik balik. Ya. Lalu kemudian yang 2 kita substitusikan juga. 2 dikalikan 2 min 4, suatu nilai ya. Yang bawah 2 min 2, 0 dikuadratkan. Sesuatu dibagikan 0, dia tidak ada nilainya. Tak hingga akan hasilnya. Ya. Nanti kita akan pelajari. Gimana Bu kalau pada titiknya hasilnya 0 dan pada titiknya hasilnya
tak hingga atau tidak terdefinisi. Nanti di belakang kita pelajari. Terus kemudian yang keempat kita akan substitusikan. Kayaknya 0 ya. Hasilnya adalah 0. Kalau 0, apakah dia masuk dalam kategori monoton naik? Masuk ya, karena tadi syarat monoton naik adalah dia lebih besar dari 0. Atau dia sebenarnya itu titik baliknya. Atau ini boleh kita sebutkan dia ikut masuk dalam monoton naik, boleh juga kita sebut sebagai titik balik. Ya, ini boleh keduanya. Yang tidak boleh itu ketika kita sebutkan sebagai monoton turun, tidak boleh. Atau lebih idealnya seperti ini ya. Dia kalau lebih besar dari 0 berarti dia monoton naik, kurang dari 0 sama monoton turun. Tapi kalau sama dengan 0 dia adalah titik baliknya, ya. Jadi dia titik kritisnya. Sehingga dapat kita tuliskan seperti apa? Monoton naiknya berarti kita tuliskan juga antara min tak hingga sampai berapa? Monoton naik dari min tak hingga sampai berapa coba? 0. 0, good. Kurung buka aja ya, karena kita asumsikan dia adalah, dia adalah titik balik, ya, atau titik kritis. Dan berapa yang monoton naik? Saya taruh bawahnya ya. Dan berapa sampai berapa? Monoton naik, yang panahnya naik. 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Jadi hati-hati ya. Ketika di sebelah kanannya tidak ada nilai, kita anggap tak hingga. Yang sebelah kirinya tidak ada nilai, kita anggap tak hingga. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai ekstrim fungsi ya. Ketika kita, tadi kita sudah mempelajari sekitarnya, kan areanya di sekitar titik yang kita temukan. Nah, sekarang kita pelajari ketika titiknya gitu ya. Nah, titik. Ini dikatakan ekstrim fungsi tadi. Nah, di sini disebutkan maksimum dan minimum ya. Ada maksimum dan ada minimum. Kapan dia maksimum dan dia kapan minimum, saya akan tunjukkan di grafik. Saya rasa sudah jelas ya dari grafik ini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat yang dikatakan maksimum itu berarti dia yang berada di atas. Jadi ini maksimum, ini maksimum, ini maksimum. Dan dia dikatakan minimum, kita ada di bawah. Jadi ini minimum, ini minimum. Nah, sekarang yang menjadi tantangan, kapan dia maksimum global, kapan dia minimum maksimum lokal, gitu ya. Dan kapan dia minimum global, dan kapan dia minimum lokal. Jadi kalau kita sebutkan dia adalah global, maka dalam grafik tersebut dia adalah yang paling tinggi. Jadi kalau kita sebut maksimum global, manakah yang maksimum global gitu ya? Maka yang maksimum global adalah yang ini. Karena dia yang paling tinggi. Dan manakah yang minimum global? Yang minimum global kita cari minimum yang paling rendah. Maka ini adalah minimum global. Ya, yang ini adalah maksimum global. Dan yang lainnya, Bu, ya yang lainnya berarti ini adalah maksimum lokal. Ini adalah maksimum lokal. Ini adalah minimum lokal, ini adalah minimum lokal. Nah, ini kan kita tahu, Bu,
karena ada gambarnya. Bagaimana kalau kita nggak ada gambarnya, bagaimana kita tahu bahwa dia itu maksimum global dan minimum global? Syaratnya ada di sini. Oh, di sini kok nggak dituliskan ya? Di sini nggak dituliskan. Nanti saya tambahkan ya. Akan ada syarat dari, nah kalau yang ini sudah, FC disebut nilai maksimum lokal jika terdapat selang buka ini ya. Ini adalah yang maksimum lokal ya. Ketika kita pilihkan nilai C itu yang tepat pada titiknya tadi. Ketika FC itu lebih besar daripada Fx ini adalah fungsi umumnya. Ya, pada titik kritis tersebut dia akan lebih besar daripada fungsi umumnya. Dan dia dikatakan minimum lokal ketika FC tadi kurang dari fungsi umumnya. Nah, saya rasa ini yang global ini sebaliknya. Kalau global itu berarti Fx gitu ya. Fx itu lebih besar daripada Fc gitu ya. Dia lebih besar daripada fungsi lainnya. Dan dia disebut minimum global ketika Fx-nya itu adalah lebih kecil dari semua fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Jadi nanti kalau dalam konteks seperti ini, C-nya nanti ada syaratnya. I aja kita sebut C-nya berada pada selang I juga tidak masalah ya. Ngerti nggak maksudnya? Duh, ini sangat mengganggu ya. Kabelnya ketinggalan. Saya coret-coretnya pakai mouse sangat mengganggu. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Kira-kira? Nah, biasanya kalau dalam soal kita tidak akan mencari dia maksimum global atau maksimum lokal, minimum global atau minimum lokal. Tapi nanti kita akan ditanya titik kritisnya. Dia itu titik kritisnya itu hasilnya 0 ataukah tak hingga. Sebutannya apa? Seperti yang kita hitung tadi, ya. Contohnya ini tadi sudah. Nah, ini ya. Kita ada punya 3 macam titik kritis. Ada yang di ujung selang, tadi yang Bu Puji gambarkan. Ini adalah titik kritis di ujung selang, ya. Ini titik kritis di ujung selang, ini titik kritis di ujung selang, karena di sebelah kiri dan kanan. Ada yang namanya titik kritis di ujung selang, ada yang namanya titik stasioner, tadi kita sudah temukan. Kapan Bu Puji? Ketika kita substitusikan kepada turunannya hasilnya adalah 0, yang dalam yang sudah kita kerjakan tadi ada angka titik 0 dan titik 4 ya, itu namanya titik stasioner. Ada yang kita sebut sebagai titik singulir. Ya. Titik singulir itu saat kita tidak temukan solusinya. Yaitu yang tadi kita temukan pada titik 2, yaitu F aksen J-nya sama dengan tak hingga. Oke, jadi kita punya 3 macam titik kritis ya. Titik di ujung selang, titik stasioner, dan titik singulir. Titik di ujung selang itu titik yang kondisinya pada selang ujung-ujung. Misalkan selangnya A dan B, berarti yang kita temukan saat A dan B. Kalau titik stasioner itu titik yang ada ketika kita substitusikan kepada turunannya hasilnya adalah 0. Kalau titik singulir, ketika kita substitusikan ke turunannya hasilnya adalah tak hingga. Paham ya? Jadi kita punya 3 macam titik kritis. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya masih belum bisa menangkap tentang nilai maksimum dan minimum lokal dan global itu tadi, Bu. Oke. Untuk penghitungannya ya. Untuk penghitungannya untuk apa? Untuk niteninya? Untuk perhitungannya, Bu. Untuk perhitungannya. Fx ini adalah fungsi awalnya, Mas. Fx ini fungsi awalnya. Fc ini adalah C itu adalah suatu titik yang kita pilih. Misalkan ya, ini kita temukan di sini adalah C-nya adalah misalkan A gitu ya, Mas ya. AB gini ya. Ini ya. AB. Misalkan kita sebut suatu nilai lah. Ini sebenarnya C ini adalah suatu nilai, Mas.
C ini adalah suatu nilai, ya, suatu nilai. Terus kemudian kita coba substitusikan. Kok nggak ada contoh ya? Saya perlu contoh ya. C ini adalah suatu nilai, sebut saja misalkan C-nya adalah 2, gitu ya. Lalu kita punya fungsinya, suatu fungsi awal. Untuk setiap X selang terbuka, ini X-nya ini nanti bisa kita sebutkan angkanya, bisa tidak. Terus kemudian kita substitusikan nilai yang kita akan tanyakan tadi, tapi kita tidak pernah ya dalam soal itu ditunjukkan apakah fungsi ini itu maksimum global di area ini, itu tidak. Tapi lebih ke arah kayak berapa nilai maksimum global, berapa nilai minimum global. Jika demikian Mas, gampang sekali. Kita tinggal identifikasi nilai-nilainya. Misalkan kita punya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah ini tuh dia itu sebenarnya sebuah grafik gitu ya. Nah, kita tinggal ambil fungsinya, ya. Kita tinggal ambil fungsinya, terus kemudian fungsinya itu kita turunkan, kita masukkan nilai-nilai ini, siapakah yang paling tinggi, maka dia adalah maksimum global. Dan siapakah yang paling rendah? Rendah itu dalam konteks sampai kurang dari 0 ya. Kalau dia masih rendah lebih besar dari 0, maka dia masih masuk maksimum lokal. Tapi kalau sudah kurang dari 0, maka dia sudah masuk minimum lokal atau minimum global. Seperti itu. Nanti coba kita lihat, cari contoh ya. Tapi kita tidak pernah kok diminta untuk mencari kayak gitu. Yang dicari kayak gini. Ini contohnya ya. Ini uji ekstrim. Nah ini Mas, nah ini untuk uji ekstrim untuk yang lokal. Ya, ini ada teorinya. Jika turunannya lebih besar dari 0, ini matematis banget ya. Pada selang, ini adalah selang yang kita sebutkan tadi I ya Mas ya. Kalau dia kurang dari 0 pada selang ini, dan dia kurang dari 0 pada selang ini agak matematis banget ya. Bingung nggak kira-kira kalau kayak gini ya? Maka fx merupakan maksimum lokal dan dia minimum lokal. Ya, intinya kalau teman-teman bingung dengan definisi matematik, itu saja dilihatnya tadi. Kalau misalkan dia itu lebih besar dari 0, dia itu kan maksimum. Kalau dia kurang dari 0, dia itu kan minimum. Jadi dia dibandingkan gitu loh Mas. Antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nah kalau ini kan selangnya akhirnya selangnya berbeda. Kita punya area, di mana ini adalah C, ini adalah C dikurangkan delta, yang ini adalah C ditambah, sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya, ada telepon.
mohon maaf, saya harus ngangkat telepon dari Pak Rektor. Oke, saya lanjutkan. Mas Ardi tadi ya. Oke. Di start ya. Wah, balik ke awal Mas Ardi. Oke, Mas Ardi masih di sini? Saya ulangi ya Mas Ardi ya. Oke, Baik, Bu. kalau ini kita diminta teorema ini, dia menyatakan terlebih dahulu. Teorema ini dia menyatakan bahwa uji turunan pertama untuk ekstrim lokal dulu. Sebenarnya itu pada prinsipnya itu gampangnya Mas. Kita akan melihat turunannya terlebih dahulu. Apakah turunannya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Ketika lebih besar dari 0, maka dia pasti maksimum dulu. Kalau dia turunannya kurang dari 0, maka dia minimum dulu. Nah, urusan lokal sama global nanti kita akan melihat di dalam interval tersebut. Jadi kita nanti akan punya interval ya, interval I. Nah, ini yang kita nanti akan ditentukan. Misalkan ini dari A sampai B, kita akan uji selang-selangnya tadi, yang kita sebut FC tadi, Mas. Kita sebut FC tadi. Kita akan uji-uji selangnya. Nah, masing-masing nanti kan kita akan masukkan nih. Misalkan nilainya A, kita masukkan ke A. Hasilnya berapa? Apakah lebih besar atau kurang? Misalkan lebih besar, oke, kita simpan terlebih dahulu. Terus kemudian nanti misalkan di antara A dan B nanti kita akan ketemu C, D. Ini kita substitusikan aja. Nah, ketika kita substitusikan, siapakah yang paling tinggi nilainya? Ini kan ya. Ini cari turunannya ya. Fungsi turunan tadi disubstitusikan, dia mana yang lebih tinggi, maka dia yang akan disebut maksimum lokalnya. Sorry. Tanpa aksen. Kalau untuk melihat yang lebih tinggi. Tanpa aksen. Ya. Untuk melihat dia positif dan negatif, untuk melihat maksimum dan minimum, kita perlu aksen. Kita perlu menurunkan. Ya, tapi kalau untuk melihat dia global atau lokal tanpa aksen, jadi dinilai di antara selang tadi kita substitusikan. Mana dia, apakah dia akan lebih tinggi daripada fungsi awalnya, ataukah dia akan lebih rendah dari fungsi awalnya. Misalkan apa kita sebutkan, kita akan membandingkan antara FA dan FC nih. Oh, kedua-duanya ketika saya turunkan itu sudah sama, Bu, dia lebih besar dari 0. Berarti A dan C ini sama-sama maksimum. Nah, sekarang mana yang lokal, mana yang global? Kita akan bandingkan, kita substitusikan antara FA dan FC. Ya, mana yang lebih tinggi? Kalau yang lebih tinggi FC, oke. Sementara berarti FA ini adalah maksimum lokal. FC ini adalah maksimum global. Kita cek lagi antara C dan D. C dan D kita lihat mana yang lebih tinggi. Kita substitusikan ke fungsi awal, bukan fungsi yang diturunkan. Oh, ternyata C ini masih lebih kecil, Bu. Masih lebih besar D. Oh, oke. Berarti C itu adalah maksimum lokal. Kita uji lagi. Misalkan D dan B. Oh, ternyata memang betul, Bu. D-nya itu adalah yang lebih tinggi. Oke, berarti dari bentuk seperti ini, D itu adalah yang maksimum global. Yang lainnya adalah maksimum lokal. Jika semuanya sudah kita peroleh di awal bahwa turunan pertamanya adalah lebih besar dari 0. Seperti itu. Gimana? Cukup paham? Berarti kita misalnya ada suatu fungsi kita turunkan, kemudian kita mencari beberapa faktor X untuk menemukan titik kritisnya dulu, gitu. Oh, bukan. Ini bukan titik kritis. Kalau maksimum, biasanya kalau kita akan mencari maksimum lokal, maksimum global sih, oh ya bisa. Kalau misalkan belum ditentukan, maka kita akan mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya dia sudah diketahui, ya berarti kita tidak perlu. Seperti itu. Kalau titik kritis tadi, kalau untuk yang biasanya itu fungsi awal terus difaktorkan, itu biasanya untuk mencari jenis titik kritisnya, karena dia sebentar saya tes dulu ya. Karena dia sudah jelas bahwa kita akan mencari jenis titik kritisnya. Nah, biasanya dalam soal itu
kita itu memang diminta untuk mencari titik kritisnya, Mas, tidak untuk melihat dia maksimum lokal atau maksimum global. Jadi memang yang lebih perlu dipelajari yang itu. Kita dari fungsi awal kita turunkan, ya, dari fungsi awal kita turunkan, terus kemudian kita faktorkan, kita akan menemukan X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, dia akan kita selidiki area di sekitarnya, seperti yang Bu Puji tunjukkan tadi, lalu kita pelajari tepat di titik kritisnya. Nah, kalau titik kritisnya, dia tidak akan di situ tidak menanyakan apakah dia maksimum global atau maksimum lokal. Kalau titik kritis, di situ kita akan mungkin ditanyakan apakah titik kritis tersebut stasioner atau jenis yang lain, seperti itu. Apakah titik kritis itu ketika kita substitusikan keturunannya, hasilnya 0 atau tidak ditentukan, tidak yang tak hingga itu sebutnya apa ya? Tidak terdefinisi. Seperti itu. Jadi kalau dalam konteks menghitung titik kritis, kita tidak akan ditanyakan apakah dia maksimum lokal ataupun maksimum global. Kalau maksimum lokal dan maksimum global ini biasanya kita nanti akan hanya ditanyakan dalam konteks dalam grafik ini mana sih yang paling tinggi gitu. Jadi nanti berbeda kaitannya dengan soal yang tadi disampaikan Mas Ardi yang kaitannya untuk mencari titik kritis tadi gitu. Ini ada kok contohnya di bawah. Oh, diteleponi balik. Nah, iya. Ini kita abaikan dulu ya. Ini turunan kedua ya. Ini kayaknya urutannya enggak pas. Ini ya, contoh ini ya. Ini untuk kemonotonan ya. Jadi kita akan ketemukan sebuah soal, kita akan diberikan sebuah soal, kita akan cari X-nya, nanti kita akan pelajari mana daerah yang sekiranya monoton naik, mana yang sekiranya monoton turun, dan bagaimana kondisi titik kritisnya. Apakah dia titik kritis yang stasioner, ataukah titik kritis yang singuler. Itu ya, singuler itu tadi yang tak hingga ya, stasioner tadi yang sama dengan 0. Nah, dalam konteks ini kita tidak akan ditanyakan manakah yang maksimum global, yang mana yang minimum global, tidak ditanyakan. Seperti itu. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Wah, mohon maaf. Berarti tadi ketarik ya? Sampai mana tadi yang tidak terdengar? Sorry. Yang ini tadi sudah terdengar ya? Sudah. Tadi di akhir itu Bu Puji menyampaikan gini. Sebenarnya dalam konteks soal kita diminta untuk mencari kemonotonan, kita tidak akan ditanya, Mas Ardi, manakah yang maksimum lokal, manakah yang minimum lokal. Karena pada konteksnya ini itu yang nilai C yang tadi ditanyakan Mas Ardi tadi bukanlah titik kritis. Karena kenapa? Karena kalau kita menemukan titik kritis, dia itu tidak akan lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Tapi sama dengan 0 atau sama dengan tak hingga. Ya enggak? Jadi C ini bukanlah titik kritis, tapi dia titik ininya ujung dari misalkan dia monoton naik gitu ya, ini monoton naik gitu ya, maka dia ujung dari monoton naiknya tadi. Jadi dia berbeda dengan titik kritis. Ya. Sehingga tadi ketika ditanyakan, apakah dalam konteks soal itu nanti kita ketemu fungsinya diturunkan, terus kemudian titik kritisnya tadi disubstitusikan untuk mencari monoton, apakah dia itu maksimum lokal atau maksimum global, itu bukan.
Jadi kalau titik kritis itu ya konsepnya titik kritis. Karena titik kritis itu ketika diturunkan hasilnya 0 dan tak hingga. Kalau 0 kita sebut titik stasioner, kalau tak hingga kita sebut singulir. Maka yang maksimum dan minimum global ini ketika kita temukan selain 0 dan selain tak hingga, alias selain titik kritis. Teman-teman saya rasa tidak perlu terlalu merisaukan untuk maksimum dan minimum, karena ini cuma sekedar pengetahuan. Dalam soal kita biasanya tidak akan ditanyakan manakah yang maksimum global dan minimum global. Seringkali yang ditanyakan dalam soal itu manakah yang monoton naik dan manakah yang monoton turun. Terus kemudian berapakah titik kritisnya dan bagaimana status titik kritisnya. Biasanya soalnya kayak gitu. Ya. Ini ada contoh nih. Misalkan F aksen C sama dengan 0. Nah, ini kan sudah titik kritis. Nah, kita akan mempelajari lagi. Oh, ini juga bisa Mas Asdi caranya. Uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Ya. Nah, ini kalau uji turunan 2 nanti akan berbeda ya konteksnya. Kalau turunan pertama, tadi kan untuk kemonotonan. Kalau turunan kedua itu untuk kecekungan. Ya. Jadi nanti akan berbeda lagi. Saya rasa nanti kita abaikan dulu. Setelah kemonotonan aja kita bahas. Nah, ini contohnya ya. Kita diminta mencari. Nanti coba kita akan belajar mencoba mana yang akan kita coba kerjakan nih. Buat latihan. Sekarang, misalkan. Yang nomor 4 misalkan ya. Yang gampang ya. Nah, oh ini masih harus diturunkan ya. Kita akan menurunkan dulu menggunakan U aksen V. Oke. Untuk mencari turunannya, kita akan mencari U-nya berapa? U-nya adalah X plus 1 kuadrat. Atau boleh nggak Bu ini kita rubah menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Boleh ya. Terus kemudian U aksennya berapa? Berapa turunannya? 2X gitu ya. Plus 2. Gitu ya. Berarti ini nggak bisa cepet ya. 2X plus 2. Terus V-nya. V-nya adalah X. Ya. V-nya adalah X. V aksennya. Turunan dari X berapa? 1. Lalu turunannya kita gunakan rumus. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, nanti kan kita akan ketemu suatu nilai, ya. Nilai tersebut nanti kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya kita pilih sebagai titik yang kemungkinan nanti akan menjadi titik kritisnya. Apa saja? Ini karena Bu Puji menggunakan mouse ya, saya kurang nyaman. Kayaknya teman-teman mengerjakan sendiri aja deh nanti ini. Ya. Ini, nanti setelah difaktorkan kita akan selidiki daerah di sekitarnya. Di sini kita cek apakah di sini monoton naik ataukah monoton turun. Terus kemudian di sini apakah monoton naik ataukah monoton turun. Ini monoton naik ataukah monoton turun. Dari mana Bu Puji? Kita akan pelajari di sekitar titiknya, kita ambil sampel satu titik saja. Kita substitusikan ke fungsi yang sudah diturunkan. Jika hasilnya adalah positif, maka dia monoton naik. Tapi ketika hasilnya adalah negatif, maka dia monoton turun. Lalu jangan lupa kita juga akan mempelajari di titik sekitar tepat di titik kritisnya tadi. Jika hasilnya ini adalah 0, maka dia titik kritis stasioner. Jika hasilnya selain 0 atau tak hingga, maka dia titik kritis singulir. Seperti itu. Jadi soal keempat soal ini nanti kita akan diminta untuk mengerjakan seperti itu. Saudara gunakan ya untuk latihan ya. Nanti kemungkinan kuis-kuisnya saya ambil dari soal ini. Nanti kuisnya saya rasa nggak usah banyak ya soalnya 2 atau 4 gitu ya. Itu sudah cukup saya rasa untuk menggambarkan semua. Oke, silakan dikerjakan untuk tugas. Nah, tadi kita sudah belajar aturan dari turunan pertama. Sekarang kita yang turunan kedua. Nah, turunan kedua itu tadi seperti yang saya sampaikan, kaitannya dengan kecekungan fungsi. Ada suatu fungsi itu yang cekung ke atas, ada yang cekung ke bawah. Kalau tadi kita temukan turunan pertama dari suatu fungsi, misalkan dia lebih besar dari 0,
itu monoton naik, atau kita gambarkan dia grafiknya naik. Kalau kurang dari 0, dia monoton turun. Dalam konteks kecekungan, itu kita cari turunan keduanya. Jadi setelah kita turunkan lagi. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Dan sebaliknya, kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Gambarnya seperti ini, cekung ke bawah. Caranya bagaimana, Bu? Sama persis seperti kita menyelesaikan masalah kecekungan, masalah kemonotonan yang turunan pertama tadi. Ya, sama persis. Nah, materi ini kita peroleh dari teorema 6 tentang uji turunan kedua untuk kecekungan. Ya, dia menyampaikan bahwa jika suatu fungsi itu ketika dia diturunkan kedua kali, dia kurang dari 0, maka dia adalah cekung ke, kok kebalik ya, cekung ke atas ya. Ini Bu Puji yang salah atau ini yang salah ya? Oh, betul. Oh, ini kurang menarik ya. Betul Bu Puji ya. Jadi dia ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Benar ya? Oke. Jika turunan keduanya adalah lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Jika turunan keduanya adalah kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Wes, ini prinsipnya. Kita akan gunakan untuk menghitungnya. Ya. Ini contohnya. Tentukan selang kecekungan dari fungsi ini. Berarti jelas banget. Biasanya Bu Puji nanti kalau akan memberikan satu soal itu untuk mencari kemonotonan dan kecekungan. Sehingga teman-teman langsung menurunkan dari turunannya. Itu ya. Jadi misalkan ini tadi sudah saya keluarkan untuk soal kemonotonan. Kita sudah ketemukan ini ya. Ini kan tadi yang soal kita kerjakan ya. Kita sudah tahu turunannya pertamanya adalah ini. Untuk mencari turunan keduanya, kita tinggal turunkan lagi ya. Ini sebagai U, ini adalah sebagai V. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar lagi. Aduh. Jadi kalau kita itu pakai headset gitu ya, headsetnya ketarik dikit, dia itu ternyata suaranya hilang. Sampai mana tadi, Mas Ardi, yang nggak terdengar? Sampai di turunan keduanya. Turunan kedua. Maaf ya, pertemuan kali ini kayaknya banyak hambatannya. Sudah nggak bawa kabel gitu ya. Ini kan? Ini tadi sudah? Selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya. Ini ya? Ya. Ya ini. Ya. Oke. Tadi Bu Puji sampaikan bahwa biasanya Bu Puji kalau memberikan soal, dia akan satu soal untuk mencari kemonotonan dan kecekungan. Sehingga teman-teman nggak perlu menghitung satu persatu turunannya. Artinya apa? Ketika kita mencari kemonotonan, berarti kan ini tinggal diturunkan. Tadi misalkan kayak ini tadi soal yang sudah kita kerjakan untuk mencari kemonotonan. Biasanya Bu Puji akan gunakan soal yang sama untuk mencari kecekungan, sehingga teman-teman nggak perlu mencari 2 kali turunan, tapi tinggal menurunkan fungsi yang sudah kita temukan. Ya. Oke, ini kita akan gunakan lagi untuk mencari turunan keduanya, permisalan. Jadi ini adalah sebagai U, ini adalah sebagai V. Ya, kita gunakan rumus yang sama, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita akan temukan seperti ini. Nah, seperti yang Bu Puji sampaikan tadi, ketika kita menemukan suatu fungsi yang penghubungnya masih minus, maka dia tidak bisa langsung memfaktorkan. Artinya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. Oke, kita akan selesaikan, misalkan ya. Kita akan selesaikan, kita akan hitung, kita akan kalikan, kita akan kurangkan seperti yang Bu Puji kerjakan tadi, sehingga kita memperoleh
Bentuk akhirnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa coret ya. 2x kuadrat bisa menghilangkan. Min 8x, 8x sama bisa menghilangkan. Sama-sama bisa menghilangkan. Sehingga bentuk akhirnya kita temukan bahwa hasilnya adalah 8 per x min 2 pangkat 3. Berarti faktornya berapa, Bu? Ada satu faktor saja. Iya, tidak masalah. Satu faktor saja, yaitu faktornya adalah 2. Berarti kita nanti akan mempelajari nilai di sekitar 2. Apakah dia kurang dari 2 atau kurang dari 2? Lebih besar dari 2. Oke, yang kurang dari 2, Bu, kita ambil nilai berapa yang paling gampang? Misalkan 0 gitu ya. Kita ambil nilai gampang 0. Kurang dari 2 kan? 0 kita substitusikan di sini. 8 dibagi 0 min 2 pangkat 3. 0 min 2 berarti kan min 2. Min 2 dipangkatkan 3 min 8. 8 dibagi min 8 min 1. Tapi kita nggak usah perlu menuliskan min 1. Kita cuma perlu tahu dia minus atau plus. Seperti ini. Terus kita ambil lagi yang lebih besar dari 2. Misalkan saya ambil 3. Ya. Jadi kita random ya. Kita random bisa ngambil nilai berapa saja yang ada di sebelah kanan 2. Kalau di sebelah kanan berarti dia yang lebih besar. Kalau di sebelah kiri dia lebih kecil. Bu Puji, bolehkah saya mengambil sampel? Ketika saya ambil di sebelah kiri 2 itu saya ambil 1, boleh. Kan posisinya 1 itu di sebelah kiri 2, boleh. Nah, mengapa Bu Puji kok ngambilnya 0? Karena 0 itu yang paling gampang. 0 misalkan dikalikan suatu nilai hasilnya 0. 0 dijumlahkan dengan berapapun hasilnya akan penjumlahan tadi. Makanya Bu Puji ambil 0. Tapi kalau teman-teman merasa lebih mudah bukan 0, itu tidak masalah. Teman-teman ambil selain 0. Misalkan 1, seperti itu. Nah, sekarang kita ambil yang sebelah kanan 2. Misalkan saya ambil 3. Oke, 3. 3 berarti saya substitusikan sebagai pengganti X. 3 dikurangkan 1. Dikurangkan 2. Ya, 1. 1 dipangkatkan 3, 1. 8 dibagikan 1, 8. Artinya di sini adalah positif. Nah, di sini bagaimana, Bu? Kita lihat. Berarti kalau dia berarti turunan keduanya minus, berarti dia cekung ke bawah. Kalau turunan keduanya plus, maka dia cekung ke atas. Nah, nanti ini pun kita juga cek ketika tepat di 2 bagaimana. Ketika tepat di 2, kita substitusikan 8 dibagi 2 min 2, 0. Nilai dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga atau tidak ditentukan. Artinya, dia bukan titik kritisnya, dia bukan titik baliknya. Ya. Kalau 0, dia merupakan titik balik. Berarti dari minus, titik belok. Kalau yang kemonotonan itu adalah titik balik, kalau kecekungan itu adalah titik belok. Maka dia bukan dikatakan titik belok ketika dia tak hingga. Kalau hasilnya adalah 0, maka dia dikatakan titik belok. Ya. Nah, ya, maka dia cekung ke atas dengan syarat dari 2 sampai tak hingga. Dan cekung ke bawah pada selang minus tak hingga sampai 2. Nah, ini tadi yang saya katakan. Selanjutnya adalah kita akan belajar titik belok. Kalau tadi kita lebih sering menyebutkan titik ekstrim atau titik kritis atau titik balik. Boleh ya? Titik ekstrim, titik kritis atau titik balik. Kalau pada turunan kedua biasanya lebih akrab disebut titik ekstrim atau titik belok. Ya. Karena kalau cekungan kan berbelok ya, bukan berbalik tapi berbelok. Nah, ini dituliskan dalam definisi ini. Intinya ketika kita temukan turunan keduanya itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Turunan keduanya itu adalah sama dengan 0, maka dia disebut titik belok. Intinya seperti itu. Ya. Berapa titik beloknya? Tapi kalau mana tidak ada tapinya ya. Intinya itu aja prinsipnya. Titik belok ini kita temukan ketika kita cari pada turunan keduanya itu kita substitusikan nilainya, terserah ini mau dinamakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, terserah. Ini intinya menggambarkan titik kritisnya tadi. Hasilnya adalah 0, maka dia adalah titik belok. Ketika selain 0, maka dia bukan titik belok.
Ya, ini contoh titik belok ya. Titik beloknya ada. Oh, ada beberapa syarat sih untuk menentukan dia titik belok atau tidak gitu ya. Mana ya? Nah, ini syarat pertama. Suatu titik itu dikatakan titik belok ketika yang pertama terjadi perubahan kecekungan. Ya. Misalkan habis cekung ke atas, cekung ke bawah. Di sini kita asumsikan titik kritisnya adalah B. Kalau ada perubahan kecekungan, terus kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu ketika kita substitusikan nilainya itu adalah 0 atau tidak ada. Oh, ini kok tidak ada, kok kita sebutkan. Lihat tidak belok juga ya, harusnya tidak usah ya. Ini saya gesernya ya. F aksen adalah kurang dari 0 atau kita duga gitu ya. Kita duga. Ini masih dugaan saya rasa. Ya. Saya ulangi, tadi yang titik belok syarat awalnya yang pertama ada terjadi perubahan kecekungan antara yang sebelum B dan setelah B. Contohnya kayak gimana Bu? Misalkan ini B-nya, terus ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, ada kemungkinan B ini adalah titik belok. Bagaimana kita memastikan dia titik belok atau tidak? Kita akan cek ya. Kita akan cek jika dia turunannya adalah 0. Nah, ini kok saya tidak sepakat ya kalau tidak ada ini ya. Di sini tidak ada itu tidak tersubstitusi itu masih dianggap titik belok ya. Atau hasilnya tidak ini ya, tak hingga dia dikatakan titik belok. Tapi ini Bu Puji kayaknya tidak sepakat. Bu Puji hanya sepakat kalau turunan keduanya dari B, ketika kita substitusikan B sama dengan 0, maka dia merupakan titik belok. Kita akan coba aja ya ke soalnya. Ini tadi ya, kita lihat pertama. Ada perubahan kecekungan ya. Ini adalah cekung ke atas, ini adalah cekung ke bawah. Maka dia bisa dimungkinkan dia adalah titik belok. Dimungkinkan ya, masih belum beneran. Atau seperti ini, habis cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, dimungkinkan ini adalah titik belok. Nah, kalau seperti ini tidak ada perubahan kecekungan ya. Dia cekung ke atas, terus cekung ke atas. Pasti ini bukan titik belok. Ini bukan titik belok. Yang keempat, nah, ada perubahan kecekungan tapi tidak kontinu ya. Nah, kontinu juga syaratnya ya. Ini kan perubahan kecekungan, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, tapi dia tidak kontinu, maka dia bukan titik belok. Sekarang kita lihat contohnya ya. Ini ya, kita misalkan ketemu suatu fungsi, fungsinya gampang banget. 2x pangkat 3 min 1, untuk mencari titik beloknya berarti kita akan turunkan 2 kali. Turunkan 1 kali hasilnya adalah 6x kuadrat, kita turunkan 2 kali hasilnya 12x. Berarti titiknya berapa? Faktornya 0 ya. 0. Lalu kita akan selidiki daerah di sekitar 0, kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0, kita ambil min 1 misalkan ya. Min 1 kita substitusikan ke sini, hasilnya negatif misalkan. Terus kemudian kita substitusikan ke sini, yang lebih besar dari 0, 1 misalkan. Oh, ternyata hasilnya positif. Nah, berarti di sini ada perubahan kecekungan. Yang ini adalah cekung ke bawah, yang ini adalah cekung ke atas. Ada kemungkinan ini adalah titik belok. Sekarang kita selidiki dulu. Untuk tepat di 0 ya. Kalau untuk tepat di 0 kita substitusikan 12 kali 0, 0. Oh, ternyata hasilnya 0. Saat kita substitusikan, maka dia adalah titik belok ya. Kita substitusikan 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti benar dia adalah titik belok. Nah, sekarang bagaimana kita mencari titik beloknya? Ya. Nah, kalau untuk mencari jenis titik beloknya, kita akan substitusikan ke fungsi awal yang tadi. Ya. X-nya kan tadi 0 ya. Tadi seperti yang Bu Puji sampaikan. X-nya adalah 0. Untuk mencari Y-nya, kita akan bawa ke fungsi yang awal. Gini ya. Ke fungsi yang awal. Kita substitusikan 2 dikalikan 0. 0 dikurangkan 1. 1. Berarti Y-nya, F0-nya atau Y-nya min 1. 0 min 1 min 1. Ya. Sehingga jika kita tanya titik beloknya adalah 0, min 1.
Bingung nggak membandingkan mana yang disubstitusikan ke fungsi awal dan mana yang disubstitusikan ke fungsi yang sudah diturunkan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan yang masih bingung. Ya, kita tahu ya membandingkannya ya. Untuk mencari kalau disubstitusikan keturunan pertama itu untuk mengecek titik kritisnya. Jika disubstitusikan keturunan kedua itu untuk melihat titik beloknya. Kalau untuk melihat apakah dia itu memiliki titik belok atau tidak gitu ya. Titik kritisnya itu berapa gitu ya. Tapi kalau kita substitusikan ke fungsi awal itu untuk mencari titik kritisnya atau titik beloknya. Titiknya itu berapa gitu ya. Ngerti nggak? Kalau yang dimasukkan ke turunan kedua atau turunan ke pertama, kita melihat apakah dia itu titik kritisnya stasioner atau singuler. Ataukah dia memiliki titik belok atau bukan. Seperti itu. Ya. Coba kita latihan lagi yang kedua. Latihan yang kedua, fungsinya adalah ini, gitu ya. Kita cari turunan pertamanya, 4x pangkat 3. Turunan keduanya 12x kuadrat. Faktornya berapa? 0. Kita selidiki daerah sekitarnya. Nah, di sini yang di sebelah kiri 0, dia adalah cekung ke atas. Yang di sebelah kanan, cekung ke atas. Kira-kira perlu nggak kita cari titik beloknya? Perlu nggak? Tidak perlu, Bu. Ya, tidak perlu. Karena tidak ada perubahan kecekungan sebagai syarat awal. Sudah mulai ngerti ya? Oke. Gus, ini contoh yang ketiga. Kita asumsikan kita sudah menemukan ya, turunannya seperti ini. Turunan keduanya. Lalu kita cari titiknya adalah 2, titik faktornya. Kita akan selidiki ya, daerah di sekitarnya ya. Di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oh, syarat pertama memenuhi. Yaitu ada perubahan kecekungan. Yang ini adalah cekung ke bawah, yang ini adalah cekung ke atas. Ada perubahan kecekungan. Sekarang kita akan lihat syarat kedua. Apakah F aksennya ketika kita substitusikan 2, hasilnya 0 atau tak hingga? Ya, kalau hasilnya adalah 0, maka dia memiliki titik belok. Kalau hasilnya tak hingga, maka dia tidak memiliki titik belok. Kita akan substitusikan. 2 kita masukkan 8 dibagi 2 min 2, 0. 8 dibagi 0 tak hingga. Nah, tak hingga berarti kan solusinya tidak ada. Maka dia tidak memiliki titik belok. Tidak ada titik belok. Ya. Tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Tak hingga itu tidak terdefinisi ya, karena tak hingga itu kan kita tidak ketahui nilainya. Nilainya berapa dari tak hingga itu kita nggak ngerti. Maka kita dapat disebut itu tidak terdefinisi atau tidak ada. Paham ya? Berarti kita tidak bisa mencari titik belok dari titik 2. Karena dia syarat yang kedua tidak terpenuhi. Nah, ini ada soal latihan. Ini selang kecekungan dan titik belok ya. Soalnya sama persis, kecuali yang nomor 5. 5 ini tambahan. Tapi saya rasa gampang untuk mencari turunannya kan. Tinggal sepertiga X sekian, terus nanti tinggal dikalikan. Untuk 1 sampai 4, ini nilai soalnya sama persis dengan soal kemonotonan. Sehingga nanti teman-teman tinggal melanjutkan untuk mencari kecekungannya. Silakan ini juga dikerjakan. Termasuk faktornya ya. Tapi nanti kalau kita turunkan berarti faktornya baru ya. Silakan ini dikerjakan untuk latihan. Minggu depan kita kuis. Setuju nggak? Oh, itu sudah dikerjakan ya? Oh enggak, ini contohnya ya. Rasa sama persis sih, teman-teman. Pokoknya konsepnya seperti itu. Kalau ini kita akan menggabungkan antara kemonotonan dan kecekungan. Ya, menarik ya. Kita akan gabungkan antara soal kemonotonan, di mana pada kemonotonan kita akan mencari ekstrim fungsi, tapi prinsipnya sama saja saya rasa. Terus kita akan mencari kecekungan, jadi untuk kemonotonan ini kan kita cari turunan pertama.
Lalu kita cari ekstrim fungsinya. Terus kemudian dari turunan pertama tadi kita turunkan lagi untuk mencari kecekungan. Lalu kita cari titik beloknya. Gerakan ini juga dikerjakan saya rasa. Silakan kalian bersungguh-sungguh mengerjakan ini, nanti kemungkinan nanti soal kuisnya akan saya ambil dari sini. Tapi ini kayaknya akan sangat panjang ya. Untuk soal ini saya rasa silakan dikerjakan 2 nomor saja lah. Ya. Terserah saudara pilih mana yang paling mudah. Untuk soal yang ini silakan kalian pilih 2 nomor untuk dicari selang kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, titik belok. Asimtot tidak perlu ya. Asimtot tidak perlu. Kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, dan titik belok. Seperti itu. Karena asimtot kemarin saya lewati. Silakan ambil 2 soal saja. Nah, selain itu, nah ini yang sudah kalian tunggu-tunggu saya yakin ya. Aplikasi dari turunan untuk menghitung limit ya. Ini yang dulu Askal pernah tanyakan ya. Bolehkah kita mencari untuk limit ini dengan diturunkan yang atas dengan yang bawah gitu ya. Ini bisa. Kalau kita sudah mempelajari turunan maka kita sudah memperbolehkan. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan kita temukan soal yang seperti ini ya. Soal yang cukup sulit ya. Misalkan tuh susah banget sih, ini saya mau pakai aturan apa, sandwich dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah bisa mempermudah pencarian limit ini dengan cara yang atas kita turunkan, yang bawah kita turunkan. Ini ya, ini kita turunkan ini. Bu, ini ketika kita hitung hasilnya masih 0/0, Bu. Maka kita turunkan lagi sampai bisa dihitung, gitu ya. Ini kita hitung, kita turunkan lagi dari sini, ini kita turunkan lagi, hasilnya adalah ini. Kalau hasilnya sudah bukan 0/0 atau tak hingga per tak hingga, kita sudah bisa menyelesaikan turunannya. Berarti kita substitusikan 4 cos 2x. Kita substitusikan x-nya adalah 0, cos 0 adalah 1, dikalikan 4 adalah 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Gampang ya? Ini nanti kayaknya perlu juga dibuat latihan ini. Kalau hasilnya tak hingga per tak hingga, Bu, sama saja saya rasa ya. Selama dia hasilnya masih tak hingga per tak hingga atau 0/0, kita akan turunkan lagi. Contohnya ini ya. Ini kita akan turunkan, ini akan kita turunkan. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah pilihan ya. Kalau misalkan teman-teman lebih mudah memfaktorkan, silakan menggunakan pefaktoran. Ketika teman-teman lebih mudah menggunakan L'Hopital, silakan menggunakan L'Hopital. Seperti ini. Kalau ini teman-teman misalkan merasa ini turunannya susah, Bu, bolehkah saya perkalian sekawan? Silakan. Boleh menggunakan perkalian sekawan. Atau boleh menggunakan pangkat tertinggi ya. Ini kayaknya lebih mudah untuk menggunakan pangkat tertinggi. Jadi teman-teman saya bebaskan untuk menghitungnya. Menggunakan metode yang apa? Sebentar saya. Ya. Oke. Untuk yang ini pun juga demikian. Intinya metode L'Hopital itu merupakan salah satu pilihan untuk mencari perhitungan limit. Jika teman-teman tidak bisa menggunakan beberapa metode lainnya. Tapi kalau teman-teman merasa itu lebih mudah menggunakan metode yang awal, diperbolehkan menggunakan metode yang awal. Ini juga silakan saudara kerjakan untuk latihan ya. Banyak ya latihannya. Ada untuk pertemuan kali ini cukup banyak latihannya. Silakan dicicil ya. Yang ingin ditanyakan sampai sini? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ini juga beberapa aplikasi turunan yang lainnya ya untuk mencari teorema nilai rata-rata dan masalah maksimum minimum lainnya. Itu cukup banyak saya rasa ya. Kalau maksimum minimum itu saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Misalkan kayak gini nih. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Gitu ya. Maka kita ingat ya,
kita harus ingat bahwa apa? Persegi panjang luasnya apa? Oh, luasnya alas kali tinggi. Terus apa kalau kita akan membuat misalkan persegi panjang dari kawat berarti 100 ini apanya? Oh, kelilingnya. Kan kawat itu kan mengelilingi. Jadi dia adalah kelilingnya 100 cm. Ya. Keliling itu rumusnya apa? Kita harus tahu rumus keliling itu adalah 2 kali gitu ya. Alas panjang kali lebar gitu ya. Kalau misalkan di sini saya sebutkan lebarnya adalah X, panjangnya adalah Y, berarti rumus keliling adalah 2 kali X ditambahkan Y gitu ya. Sama dengan 100 gitu ya. Berarti ini bisa kita bagi 2, X plus Y sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50 gitu ya. Sehingga kita bisa buatkan persamaan. Y-nya sama dengan 50 min X. 50 min X-nya ini buat apa? Buat kita cari luasnya. Ya. Luasnya tadi apa? Luasnya kan X kali Y. Gitu ya. Di sini sudah saya tulis. X-nya kita biarkan X, Y-nya kita ganti 50 min X. Berarti nanti kita akan punya persamaan 50X min X kuadrat. Bagaimana kita cari supaya tadi disampaikan katanya Bu Puji, disuruh cari turunannya untuk luasnya maksimum. Oke, 50X min X kuadrat ini kita turunkan dan disama dengankan 0. Kita turunkan hasilnya berapa? 50 min X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Lalu kita sama dengankan 0, berarti 50 min 2X sama dengan 0. Itu ya. Berarti 50 sama dengan 2X. X-nya berapa? X-nya adalah 25. Sehingga kita akan temukan dia akan mendapatkan luas maksimum ketika kita pilih X-nya adalah 25. Y-nya berapa? Y-nya sama. Y-nya sama dengan 50 dikurangkan 25. Yaitu Y-nya juga 2. Begitu. Yang dimaksud. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, ini juga sama ya, saya rasa. Silakan nanti saudara coba pelajari sendiri. Sama persis, pokok diturunkan sama dengan 0, kita mendapatkan maksimum. Dan hati-hati gitu ya. Hati-hati nanti kalau kita temukan nilainya itu adalah ada yang minus, kita jangan gunakan ya. Oh, ini kebetulan plus semua ya. Hasil pemfaktorannya plus semua. Silakan sambil saudara pelajari. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini pun roket juga sama persis saya rasa. Nanti kalau memang teman-teman sekiranya ada yang masih belum paham ketika mengerjakan latihan soal, bisa ditanyakan sebelum kuis besok gitu ya. Jadi besok sebelum kuis, saya perbolehkan untuk diskusi terlebih dahulu, kemudian kita kuis. Seperti itu. Yang ingin tanyakan? Ini ada beberapa latihan juga perlu kalian kerjakan, banyak ya latihannya ya. Wes gini aja wes, karena latihannya banyak, silakan teman-teman berkelompok 2 orang ya. Berkelompok 2 orang untuk mengerjakan bersama-sama. Jadi nanti silakan kalian bagi 2 atau bisa mengerjakan bersama untuk semua soal yang tadi saya sampaikan. Ada berapa soal? Ini 6 soal. Yang kemonotonan tadi ada 4 soal ya. Yang kecekungan ada 5 soal. Yang gabungan kecekungan dan kemonotonan ada 2 soal. Teman-teman cukup memilih 2 dari soal yang saya berikan. Dan ini 6 soal. Sebelum bertanya, saya akan tutup kalimat motivasi ya. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat untuk mencapai mimpi. Ini kalimat motivasi dari Franklin Roosevelt. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Minggu depan kita kuis. Minggu depan kita kuis. Sebelum kuis kita akan buka pertemuan paling tidak 30 menit ya untuk persiapan absensi dan tanya jawab jika diperlukan. Jadi jam 7.30 sampai jam 8.00 kita akan tanya jawab. Jam 8.00 sampai jam 10 kita akan kuis. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Materi hari ini cukup banyak ya, tapi sebenarnya seharusnya tidak berat. Mudah-mudahan teman-teman bisa beradaptasi. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Sudah cukup? Jika dalam proses mengerjakan tugas ada kesulitan yang saudara hadapi, jangan segan-segan untuk menanyakan ya. Silakan bisa menanyakan via grup, saya rasa itu much better karena yang lainnya bisa juga melihat ya. Boleh ditanyakan via grup. Atau kalau malu-malu mau ditanyakan melalui WhatsApp pribadi juga boleh. Ya. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok 2 orang, tapi untuk pengumpulannya itu sendiri-sendiri. Dengan jawaban yang sama dikumpulkan sendiri-sendiri. Kakak itu terus kakak mau pegang ate yang pegang terus kakak jatuhin HP-nya mama itu kakak yang Iya. itu kakak Ya, oke. itu kakak. Ya, kita dengarkan celotehan bocah ya. HP-nya mamanya jatuh, bingung cari yang nyalahkan, Beb. Oke, jika tidak ada yang mohon maaf ya, ada yang nyabut wifi sehingga mati. Oke, saya tutup aja ya, supaya tidak terlalu berlarut-larut. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf untuk segala macam ujian.